Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Baik, hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri Polen, dan kita akan lanjut Ibu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Hari ini kita akan melakukan wawancara sesuai dengan etika pengambilan keputusan dan etika moral. Jadi baik Ibu, mungkin saya Langsung. Baik Ibu, selama dalam kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak. Selama kepemimpinan saya, untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral itu sangat mudah. Nah, untuk mengidentifikasinya, saya lihat dulu kasusnya, saya kaji dulu kasusnya. Jikalau setelah dikaji ada dua hal ya sama-sama benar menurut hukum, maka itu termasuk kasus dilema etika. Tetapi jikalau setelah dikaji berdasarkan hukum dan salah satunya salah, ada benar salah, maka itu termasuk kasus bujukan moral. Baik Ibu, dari penjelasan tadi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi baik Pak, sebelum mengambil keputusan, saya pasti identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan selain itu juga, saya akan kumpulkan fakta dan informasi pendukung terkait kasus yang terjadi. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Baik Ibu, yang saya lanjut dari keputusan-keputusan yang tadi Ibu sudah ambil, menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi terkait langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil untuk mengambil keputusan dalam masalah atau kasus dilema etika itu adalah saya akan memanggil pihak yang melakukan atau yang bermasalah untuk dimintai keterangan terkait inti masalah yang dibuat. Setelah itu saya melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, dari permasalahan yang Ibu sudah jelaskan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang saya anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah saya melakukan dialog dengan pihak yang terkait, itu yang melakukan masalah, dan juga pihak-pihak yang perlu saya libatkan untuk mengambil keputusan. Misalnya Dewan Guru, bisa libatkan orang tua, bisa dilibatkan komite supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu akan membantu saya ketika saya melakukan tindakan pengambilan keputusan. Baik Ibu, dari keputusan yang tadi, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa-apa saja yang Ibu alami? Ya, jadi yang menjadi tantangan terbesar saya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu adalah bagaimana saya harus
mengambil keputusan yang tepat. Contohnya adalah saya harus mengambil keputusan. Di satu sisi saya kasih tindakan ini, misalnya keputusan ini dia melawan tata tertib sekolah, saya lakukan keputusan ini benar. Tapi di sisi lain ketika dikaji kenapa dia melakukan masalah tersebut, saya kaji, oh di sisi lain dia benar juga. Nah, ini menjadi dilema saya. Contohnya seperti ini. Ketika ada kesepakatan bahwa setiap bulan siswa wajib membayar iuran komite sebesar sekian rupiah. Itu batas penyetorannya harus tanggal 10 misalnya. Nah, di tanggal 10 siswa ini tidak membayar. Ya, bulan berjalan tanggal 10 siswa tidak bayar. Nah, bagaimana saya harus bisa mengambil keputusan? Sementara ada orang tua siswa datang melapor, yang bersangkutan datang melapor, saya belum bisa bayar iuran ini yang ini bulan karena anak saya yang kecil kemarin sakit masuk rumah sakit. Di sisi lain keputusan yang sudah diambil harus diberi sanksi, siswa harus dikembalikan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini menjadi dilema saya. Nah, tentu pasti saya harus berpikir positif antara rasa keadilan dan juga rasa kasihan. Ya, pasti saya memecahkan otak bagaimana saya harus mengkaji kasus tersebut. Dan kalau seperti itu ya, saya pasti lebih memilih ya saya rasa kasihan. Dan pasti dengan sendirinya dia cicil kemudian ya. Baik Ibu, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam menangani kasus dilema etika, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat, dan bagaimana bentuk proses penyelesaian? Ya, begini Pak Simon, saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus yang biasa dialami di sekolah. Jadi saya bisa langsung menyelesaikan kasus tersebut atau masalah tersebut jika memang harus segera diselesaikan. Tetapi jikalau kasus itu termasuk kasus dilema etika yang dia cukup besar dan membutuhkan teman yang cukup banyak untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini, maka saya pasti punya waktu, ruang untuk berkomunikasi, bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru yang lain dan mungkin pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut, sehingga kasus ini bisa dapat diselesaikan secepat mungkin. Tapi sebenarnya tidak ada jadwal khusus. Baik Ibu, dari penjelasan tadi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi baik Pak, sebelum mengambil keputusan, saya pasti identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan selain itu juga, saya akan kumpulkan fakta dan informasi pendukung terkait kasus yang terjadi. Hal ini saya lakukan dengan tujuan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan tadi semua, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, baik Pak Simon, dari yang saya utarakan atau sampaikan tadi, ada pengalaman atau pembelajaran berharga yang saya ambil, yaitu bahwa ketika kita mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, maka kita harus melibatkan orang lain
ya kita harus bermusyawarah dengan orang lain, dalam hal ini guru, wakil kepala sekolah, dan juga pihak-pihak yang terkait di dalamnya, sehingga keputusan yang diambil itu tidak merugikan siapa-siapa, tapi untuk kebaikan semua orang. Terlebih kalau hal itu berkaitan dengan murid, maka itu semua berpusat atau berpihak pada murid, keputusan yang kita ambil itu, Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang Ibu sudah sediakan bagi saya, dan mungkin hari ini cukup sekian Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Simon. Mantap.